Om Swastiastu, salam dari Bali, salam rahayu teman-teman. Hari ini kita ingin mengeksplor sebuah pulau ya, yang terdapat di Bali Selatan. Nah, pulaunya itu ada di depan kita. Ini kita melewati seperti apa namanya teman-teman, lautan dangkal ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat banyak sekali perahu-perahu yang diparkirkan di sini. Jadi karena airnya surut, jadi kita bisa berjalan kaki ke pulau tersebut. Mungkin kalau airnya sudah pasang atau sudah besar, kita harus naik perahu ke pulau yang ada di depan kita itu ya. Jadi ini mumpung airnya lagi surut, kita ingin buat video tentang Pulau Nusa Pudut ya. Ini terdapat di Kelurahan Benua ya, tepatnya di Tanjung Benua, Bali Selatan. Nah, kita akan lihatkan ke sana teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Di sini banyak sekali perahu-perahu ya yang terparkir. Jadi kita akan melewati beberapa aliran air ya yang tidak terlalu dalam. Kita akan lihat situasi dari pulau tidak berpenghuni yang mungkin agak jarang orang-orang mengeksplor tentang pulau ini. Gimana situasi di pulau tersebut? Bisa ikuti video dari Jelajah Bali ya. Kita akan tunjukkan situasi dari Pulau Nusa Pudut. Selanjutnya akan melewati seperti aliran sungai ya, tapi ini sih bukan sungai teman-teman, ini adalah aliran air yang karena di sini itu datarannya agak rendah, jadi dia aliran airnya melewati aliran yang rendah ini, dataran yang rendah ini. Semoga aja tidak dalam ya teman-teman, sehingga kita bisa mengeksplor pulau yang tidak berpenghuni ini. Sepertinya di sana terlihat sangat adem ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang suka healing ataupun teman-teman yang tinggal di kota ataupun dekat dengan kota Denpasar ataupun area-area yang sibuk ya, biasanya mungkin akan sedikit apa namanya itu, pikirannya itu kadang-kadang kayak gimana. Kalau teman-teman mau cari suasana yang tenang, teman-teman bisa datangi Pulau Nusa Pudut ini untuk sekedar apa ya, untuk sekedar jalan-jalan ataupun teman-teman mencari suasana yang hening ya, yang tenang, yang damai. Teman-teman bisa datang ke Pulau Nusa Pudut ini. Jadi tempat ini tidak begitu jauh dari kawasan Kuta ataupun dari kawasan Nusa Dua. Kawasan ini berada di Tanjung Benua ya teman-teman. Jadi kalau airnya surut seperti ini, teman-teman bisa berjalan kaki untuk mencapai Pulau Nusa Pudutnya. Tentu saja teman-teman kesini jangan menggunakan sepatu ya, dan teman-teman wajib menggunakan celana pendek karena kita akan melewati yang seperti tadi teman-teman lihat, yaitu dataran laut yang dangkal ya, karena sekarang lagi surut air. Jadi di sini itu tanahnya seperti ini teman-teman, tanah-tanah berpasir, cuman dia tidak terlalu becek ya teman-teman. Jadi kaki kita itu tidak terlalu ngejelep ya ke dalam ya. Jadi cukup aman kalau teman-teman menggunakan sepatu karet ataupun sandal karet. Nah, ini kita sudah sampai di dataran dari pulaunya ya. Nah, seperti di sini suasananya sangat tenang ya. Dan Pulau Nusa Pudut ini juga menjadi salah satu spot mancing terbaik ya, yang digunakan para pemancing di sekitaran kawasan ini ataupun kawasan lain yang suka mancing pasti sangat senang untuk mendatangi kawasan Pulau Nusa Pudut ini. Oke teman-teman, sahabat Jelajah Bali, akhirnya kita sudah sampai ya di Pulau Nusa Pudutnya. Wah, di sini apa namanya teman-teman, anginnya itu los ya, karena kita berada di tengah-tengah lautan ini sebenarnya ya. Jadi di sini juga kita bisa melihat pohon-pohon khas laut ya teman-teman. Ini adalah pohon bako ya.
Nah, kalau di Bali ini buahnya itu bisa dimakan ya teman-teman. Nah, buah ini, nah teman-teman, buah ini kalau di Bali itu bisa dimakan ya kalau sudah masak. Ya, kalau masak ini buah ini biasanya sih dia tuh agak-agak merah gitu ya teman-teman. Jadi rasanya agak kecut-kecut, tapi kalau orang tua dulu ini dijadikan makanan dulu, bisa dimakan istilahnya. Jadi di sini kita bisa melihat seperti ini ya teman-teman. Apa namanya? Akar-akar dari bakau ini ya. Ini akar-akarnya yang kecil ini yang apa namanya? Muncul-muncul di dalam tanah ini ya. Nah, di sini tuh kita bisa merasakan ketenangan ya, ketenangan, nyaman, walaupun ini berada dekat sekali dengan area sibuk ya, seperti kawasan Nusa Dua dan juga kawasan Tanjung Benua. Jadi kalau teman-teman yang ingin healing, menenangkan diri, bisa datangi pulau ini untuk berjalan-jalan, ataupun teman-teman yang suka berfoto, di sini juga sangat instagramable. Wah, nah ini apa namanya? Kita menemukan seperti patung kepala ya teman-teman. Ada aja ide-ide ya, ide-ide mungkin ini nelayan atau orang yang berkunjung ke sini. Jadi ini digantung kepalanya. Mungkin kalau malam ini terlihat agak serem ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini sih kepala boneka ya. Nah, seperti ini. Ada-ada saja ya. Oke teman-teman, jadi pulau ini kalau tidak salah itu mempunyai luas mungkin ada 1 hektar lebih ya teman-teman, kalau kita perhatikan sampai ke sana ya. Nah, nanti kita akan juga melihat ke sisi sampai di sananya. Nah, di sini pasir yang ada di bawah kita ini sudah agak keras ya teman-teman dari awal masuk kita tadi. Kalau tadi sih agak masuk kaki kita ke dalam, tapi kalau di sini sudah agak apa namanya? Sudah agak keras pasirnya. Jadi untuk jalan kaki itu sangat aman ya. Nah, seperti ini. Nah, di ujung sana itu kita bisa melihat pelabuhan benua ya. Itu pelabuhan benuanya ada di ujung sana. Dan patung-patung yang ada di pelabuhan benua juga terlihat dari sini ya. Di sini tuh udaranya sangat adem ya teman-teman. Jadi di sini tuh terasa tenang ya, kayak berada di jauh dari perkotaan sepertinya. Padahal ini lokasinya sangat dekat dari area Nusa Dua ataupun kawasan wisata yang sangat populer yaitu Tanjung Benua. Ini sangat dekat sekali. Oke, kita akan lihat-lihat lagi ya teman-teman. Nah, dari Pulau Nusa Pudut ini patung Garuda Wisnu juga terlihat sangat estetik ya dari sini. Nah, itu teman-teman. Dan juga jalan tolnya di depan kita itu ya terlihat samar-samar dari kita berdiri, tempat kita berdiri ini. Nah, di sini juga ada beberapa bekas perahu rusak ya teman-teman. Nah, seperti yang di depan kita ini. Dan di sini terlihat banyak sekali apa namanya nih? Ini yang berlari-lari di pasir-pasir, kepiting bakau ya teman-teman. Banyak sekali yang kepiting yang bercapit besar sebelah. Di sini banyak sekali kita bisa lihat. Nah, setiap kita melangkah dia itu langsung masuk ke dalam ya. Jadi kita tidak bisa videokan. Nah, di depan kita itu karena apa namanya, kepitingnya kecil-kecil ya, kita bergerak ke depan dia langsung masuk ke dalam lubang. Nah, seperti ini teman-teman, pohon bako yang ada di Pulau Nusa Pudut ini.
Nah, kalau di sini tuh agak tinggi ya teman-teman, dataran dari Pulau Nusa Pudutnya. Nah, di sini pasirnya sedikit beda dari yang tadi ya. Di sini seperti pasir pantai yang ada di pantai-pantai Bali Selatan. Pasirnya lebih putih, lebih bersih. Nah, di sini juga ada bekas perahu ya, yang sudah rusak terdampar di Pulau Nusa Pudut ini. Mungkin kalau airnya ini pasang, mungkin air yang ada di laut ini bisa sampai di depan kita ini ya. Tapi kemungkinan pepohonan yang ada di depan kita ini itu tidak tenggelam ya, kalaupun airnya pasang. Ini bisa kita buktikan dengan tubuhnya pohon ini secara normal. Nah, karena di sini juga bukan hanya pohon bako aja ya. Ini seperti pohon-pohon yang ada di daratan Bali lainnya. Jadi bukan pohon bako saja ya teman-teman, karena ini sudah berbentuk pulau. Nah, di sini juga ada bekas-bekas perahu juga ya teman-teman. Mungkin kalau tempat ini dibersihkan juga bisa menjadi salah satu tempat wisata ya di Bali Selatan. Terlihat tempat ini memang sedikit kotor karena banyak sampah mungkin yang datang ataupun yang dihempaskan oleh gelombang terdampar di Pulau Nusa Pudut ini. Nah teman-teman, sahabat jelajah Bali, dari sini kita bisa melihat patung GWK di depan kita itu ya. Mungkin dari kamera terlalu kecil ya. Jadi ini adalah sisi barat dari Pulau Nusa Pudut. Nah di sini itu datarannya itu terlihat sangat luas ya, karena itu kering, semuanya kering ya teman-teman. Nah, di sana, arah sana itu adalah arah dari Nusa Dua. Jadi Pulau Nusa Pudut ini di samping cocok buat teman-teman yang suka healing. Pulau Nusa Pudut ini juga menjadi salah satu spot mancing favorit ya teman-teman, bagi mereka yang suka mancing. Nah, itu yang ada air-airnya itu mungkin nggak terlihat ya dari kamera. Bagi teman-teman yang suka mancing, datang aja ke sini. Kalau airnya juga pasang, kalau teman-teman mau bawa perahu ke sini, mungkin di sini menjadi salah satu spot mancing ya. Atau teman-teman bisa ke aliran yang ada di samping dari jalan tol ya. Itu ada beberapa perahu terlihat ya. Nah, mereka itu mancing ke area yang agak dalam kalau di situasi airnya lagi surut. Mungkin banyak yang belum tahu ya teman-teman tentang Pulau Nusa Pudut ini. Pulau Nusa Pudut adalah pulau yang tidak berpenghuni ya, dan ini kalau tidak salah memiliki luas sekitar 1-2 hektar ya. Di sini juga terdengar suara-suara burung khas bakau ya teman-teman. Jadi demikian yang dapat kami informasikan tentang Pulau Nusa Pudut ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa memberikan info pada teman-teman yang belum tahu ya, dan juga pemancing-pemancing yang suka memancing di kawasan pantai. Nusa Pudut ini adalah salah satu spot yang sering didatangi oleh pemancing-pemancing di seluruh Pulau Bali ya. Biasanya suka mendatangi Pulau Nusa Pudut ini. Oke teman-teman, demikian dulu videonya untuk saat ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.